Hidup adalah suatu keajaiban dunia. Hidup itu tidak bisa terlihat oleh mata, dan hidup itu tidak bisa disaksikan. Hidup itu ruh, hidup itu suci. Ketika manusia lahir di dunia masih bayi, benar-benar dia itu suci. Dia tidak mengerti siapa Tuhannya. Bayi itu tidak tahu orang tuanya. Bayi itu tidak tahu benar salahnya. Tahunya bayi itu hanya bergerak, merengek, menangis. Tetapi apa yang ia lakukan, bayi itu tidak merasa apa-apa. Itulah yang dinamakan suci. Tidak terkontaminasi dengan apapun, tidak terpengaruh dengan apapun. Tetapi kenapa? Ketika sudah dewasa, sudah mengerti benar salah, sudah tahu Tuhannya, sudah beragama, sudah tahu orang tuanya, sudah tahu benar dan salah, sudah tahu ini baik dan tidak baik, masih sering dan selalu menyalahkan orang lain. Ini yang harus kita pelajari dan ini yang harus kita kaji bersama. Apakah yang ada di dalam pikiran kita sehingga kita masih selalu memojokkan orang, masih selalu memfitnah orang, masih selalu menganggap orang itu salah? Padahal kalau kita ringkas secara hakiki, kesalahan adalah terletak pada diri kita pribadi. Itu pasti. Satu contoh yang sangat mudah kita pahami dan sangat mudah kita rasakan. Contohnya begini, kita masih sering melihat orang yang kayaknya itu mengajak kita ke jalan yang benar dengan kata-kata kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan Tuhan. Padahal apa yang ia katakan itu masih selalu menyalahkan yang lain, masih selalu memojokkan yang lain, menghardik yang lain, memfitnah yang lain. Padahal yang dikatakan itu, orang lain itu, yang dibilang kafir lah, yang dibilang musyrik lah, itu sudah mencapai kebenaran yang hakiki. Dan ada orang yang menganggapnya itu tidak sesuai dengan kepahamannya, kemudian dia menghasut kepada yang lain, seakan-akan apa yang disampaikan orang itu adalah suatu kesalahan, adalah suatu kebodohan, adalah suatu kesesatan. Ya, kalau kita rasakan, itulah isi dunia. Kayaknya itu mengajak orang ke jalan yang benar, kayaknya itu mengajak orang ke jalan yang lurus. Tetapi disadari atau tidak disadari, apa yang ia katakan itu adalah suatu penghasutan kepada yang lain. Sekarang kan banyak di media sosial, ada orang mengatakan begini dianggap salah, ada orang bilang begini dianggap salah, ada orang yang sudah memahami kitab yang dianggapnya itu suci dan sudah mempraktekkan dan merasakan sendiri apa yang ada di dalam kitab itu masih dianggap salah, masih dianggap suatu kesesatan, sehingga tidak menerima apa adanya, tidak mau belajar kembali ke hakikinya. Dia mengajak orang seakan-akan itu apa yang disampaikan orang yang paham agama, yang paham dengan kitab itu salah. Kemudian dia menghasut. Ini kepekaan buat kita sendiri, kepekaan buat kita sendiri, bagaimana kita belajar, bagaimana kita menyaksikan kuasa-kuasa Tuhan. Padahal kalau kita rasakan yang sebenarnya, kebenaran yang sejati itu adalah hidup itu sendiri. Bagaimana dengan cinta kasih hidup? Orang berbuat apapun, hidup selalu menghiyakan, hidup tidak selalu melarang. Orang berbuat baik, hidup oke. Orang yang berbuat tidak baik, hidup juga tidak bermasalah, karena hidup itu suci. Orang mau mencuri,
dipersilakan. Orang mau beragama, oke. Tetapi kepekaan buat kita, karena hidup itu duduknya dirasa. Kita harus benar-benar bisa merasakan apa yang kita rasakan, apa yang akan kita sampaikan, dan apa yang harus kita lakukan. Itu hidup bergerak. Hidup sifatnya bergerak, tidak mau diam. Karena hidup selalu bergerak dan bergerak. Itu karena itu hidup. Sehingga ada orang yang mengatakan kembali ke jalan yang lurus. Yang benar itu jalan yang lurus atau jalan yang benar? Itu satu pertanyaan. Jadi yang benar itu jalan yang lurus atau jalan yang benar? Coba kita rasakan. Ketika kita berjalan ke suatu tempat, ke suatu tujuan, sehingga kita ini berharap tidak akan tersesat, kita harus melalui jalan yang berbelok-belok. Kita harus melalui jalan yang tidak baik dan tidak benar. Kita harus salah dulu untuk mencapai kebenaran itu. Misalnya kita mau pergi jauh ke negara mana, ke kota mana, atau ke daerah mana, yang pasti kita keberjalan, belok kiri, belok kanan, lurus, nggak tahu bertanya, ya kan, nggak tahu bertanya. Dan di sini ada suatu pemikiran buat kita, yang kita tanya itu benar-benar paham dengan jalan kondisi atau tidak. Di situ kita berjalan belok kiri, belok kanan, lurus, masih ada menemui jalan yang bergelombang, jalan yang rusak, jalan yang baik, dan jalan yang benar. Itu suatu proses. Tetapi manusia yang dianggap jalan yang lurus itulah jalan yang benar. Secara logika, kalau kita milih jalan yang lurus, mungkinkah akan kita mencapai tujuan? Oke, misalnya kita mau ke Jakarta, kita ambil jalan yang lurus saja, nggak ada belok-beloknya, pasti kita akan menemui suatu kendala di situ. Bisa jalannya itu rusak, bisa kita ini akan melewati sawah, melewati perkampungan. Di situ kita akan belajar banyak hal. Ya, ternyata dalam kehidupan ini, untuk mencapai yang namanya ma'rifatullah, untuk mencapai kebenaran yang hakiki, kita harus melalui proses yang berliku-liku. Tidak bisa semulus apa yang kita bayangkan. Mulai awal kita belajar, kita praktek, dan dalam praktek itu harus kita benar-benar mampu mempraktekkan apa yang ada di dalam yang kita pelajari itu. Satu contoh, kalau kita mau memahami pendapat orang lain, ini kan suatu perbedaan. Orang lain punya pendapat seperti ini, lainnya punya pendapat seperti itu, dan kita mempunyai pendapat yang kita rasakan dan yang kita peroleh, yang kita saksikan. Ini suatu perbedaan. Dan perbedaan itu tidak mutlak kita yang akan paling benar, tidak mutlak kita yang paling baik, tidak begitu juga. Manakala orang yang tidak sesuai dengan kita, kebaikannya ada di depan kita, dan kita yang keliru, kita yang salah. Ini kita harus peka di situ. Ini suatu proses, suatu pembelajaran buat kita. Ya. Perbedaan membuat kita saling menghujat, saling menfitnah, ya kan? Saling menghasut. Ini yang harus kita pahami. Padahal perbedaan itu, kalau kita baur menjadi satu, akan menjadi suatu kenikmatan. Kopi aja dengan gula itu suatu perbedaan. Kemudian dicampur dengan air, itu juga suatu perbedaan. Tetapi kenapa kalau dituangkan dengan air panas kemudian kita aduk, ya, menjadi suatu minuman,
nikmat kan kita rasakan. Tetapi pada kenyataan saat ini yang sudah sama masih diperebutkan. Pilihannya sama, tetapi masih menjadi suatu perdebatan. Agama si A dengan agama si B ini sudah beda. Si A dengan si B, anggapannya agama si B ini tidak patut ditiru karena menyimpang. Ini kata si A. Si B pun begitu, tidak boleh meniru agamanya si A karena dianggapnya agama itu tersesat. Ini kata si B. Padahal kalau kita mau menyatukan diri, karena hidup itu tidak mau sendirian, hidup itu benar-benar ingin menyatukan. Hidup itu kan tunggal, hidup kan sendiri, artinya ya alam semesta ini artinya. Tetapi hidup itu akan selalu mengumpulkan, memberi arahan kepada manusia, tinggal manusianya peka apa tidak. Masih untung kita sebagai manusia, sebagai wadahnya hidup, sebagai tempatnya hidup. Coba kalau kita menjadi tumbuhan atau binatang, apa yang harus kita lakukan? Pikiran nggak punya, angan-angan nggak punya, ya kan? Kita sebagai manusia, apa sih untungnya kalau kita ini membedakan orang lain? Pilihannya sama itu loh, masih menjadi pertengkaran. Yang salah siapa? Yang masih bayi belum ngerti apa-apa, ya sudah besar itu sudah mengerti apa-apa, tetapi kenapa masih sering menyakiti orang lain? Sebatang rokok kalau kita nikmati, kita bisa merasakan kenikmatan rasa yang pokok. Dan sebatang rokok ini tidak cukup dengan satu bahan, tidak cukup dengan hanya tembakau, masih butuh tar, masih butuh saus, masih butuh kadar air, masih butuh filter, masih butuh kretek, masih butuh pembungkusnya. Di pasaran pun masih dibutuhkan lagi merek, tulisan. Tetapi kalau menjadi satu kan enak dinikmati rokok ini, dan menjadi kecanduan kita, pecandu rokok. Untuk tidak merokok satu hari, kalau sudah menjadi pecandu rokok, tidak kuat. Seperti hanya kita hidup di dunia ini, kalau kita selalu menyalahkan yang lain, kalau kita ini selalu memfitnah yang lain, apa untungnya? Bisakah kita menikmati kehidupan ini? Padahal hidup itu tentram, hidup itu menyenangkan, hidup itu segala-galanya. Yang salah itu kan di pikiran kita, yang salah itu kan di angan-angan kita. Ya di angan-angan kita sendiri, ya di pikiran kita sendiri. Karena kita tidak peka dengan apa yang disampaikan orang lain. Sudahlah, apa yang disampaikan orang itu sudah benar adanya bagi mereka, bagi dia. Nah kalau dia itu sudah benar, ya kan, kita menyaksikan itu mestinya ikut benar. Dan kalau kita ini merasa benar, apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan itu tentunya juga sudah menjadi suatu kebenaran, bukan menjadi suatu kesalahan. Itu pembelajaran buat kita. Oke, salam damai, persaudaraan selamanya. Rahayu, rahayu, rahayu.